satu cerita pernah kan, ini bagaimana kita seorang akademisi berfilsafat komprehensif. Ini cerita sederhana, tapi buat Bapak mengenai prinsip apa yang disampaikan, prinsip ketiga tadi itu. Sering dikemukakan dulu adalah almarhum Jainuddin Amjad. Ya. Yaitu bagaimana di antara beberapa orang tunanetra berebut definisi tentang pengalamannya melihat gajah. Nah, jadi kalau Bapak ilustrasikan dengan bahasa lain, ya ketika satu rombongan anak sekolah pergi ke kebun binatang, diajak jalan-jalan ya, oleh gurunya. Kemudian keesokan harinya ditanya oleh gurunya, apa kesan Anda, persepsi Anda tentang gajah? Kata seorang mengatakan bahwa gajah itu adalah binatang yang besar. Seperti bedug katanya dalam bahasa Sunda itu gitu kan ya. Nah, padahal dia tunanetra ya kan. Dalam cerita ini ya, ilustrasi ini. Dia mengatakan sebagai bedug. Benar enggak? Gitu. Bahwa gajah seperti bedug. Dia tidak mengatakan gajah adalah bedug, tapi seperti bedug. Dan yang lainnya kan protes. Bahkan mengatakan bohong katanya. Kamu bohong. Saya juga ikut kan jalan-jalan ke kebun binatang. Sama-sama tunanetra. Gajah itu tidak seperti bedug. Tapi yang benar, gajah itu adalah seperti pohon pinang katanya. Kata orang Sunda, sehingga tangkal jambe. Kan gitu. Ini ilustrasi. Kemudian ada lagi yang ketiga. Yang ketiga protes lagi. Semuanya salah katanya. Si A salah, si B salah. Kenapa? Gajah itu tidak seperti bedug, tidak seperti pohon jambe. Yang benar gajah itu seperti ular katanya. Gitu kan ya. Sehingga ada lagi yang protes kan, semuanya juga salah, A, B, C salah. Yang benar gajah itu jika hihid gitu, dengan kandel kan gitu katanya. Tahu hihid, kipas dapur tapi tebal katanya. Nah, mari kita kaji dalam kacamata kita, perspektif kita. Mereka mengatakan semuanya melihat gajah. Pakai logika kita. Apa iya tunanetra bisa melihat gajah? Itu dari definisi melihat saja sudah berbeda kan? Gitu kan. Apalagi tadi substansinya. Tapi pertanyaannya, salahkah mereka mendefinisikan itu? Nah, kalau kita menjadi seorang yang bijak, ya, kembali lagi tadi wisdom tadi itu, kita tidak menyalahkan begitu saja para saudara-saudara kita dalam cerita ini, tetapi tidak gampang menganggap benar pendapat itu. Pertama, dari definisi melihat saja berbeda. Kalau kita melihat menggunakan mata, mereka melihat itu menggunakan perabaan. Ya kan? Nah, ini satu hal yang perlu kita hati-hati ketika kita berbicara kebenaran sesuatu. Ya, artinya apa? Ya mereka meraba, ya ketika mendefinisikan gajah yang dirabanya badannya, ya wajar menyebutkan gede jika bedug gitu kan, kayak yang dilihat adalah badannya. Kemudian yang kedua tadi pengalamannya karena merabanya adalah kakinya, maka gajah itu jika pohon pinang, jika tangkal jambe. Demikian pula yang ketiga karena pegangnya adalah buntutnya gitu kan, jika orai kan gitu. Sebaliknya yang keempat karena yang dirabanya adalah telinganya, maka gajah itu adalah cikahid kandal gitu kan. Benar nggak? Menurut kita salah, gitu kan ya? Tapi kita bisa memahami kalau ditinjau dari segi badannya, kan gitu ya? Ditinjau dari segi kakinya dan seterusnya, nah kita memahami. Nah inilah barangkali suatu ilustrasi tadi, makanya kita harus berbicara komprehensif melihat sesuatu itu. Sederhana ceritanya ya, tapi untuk supaya bahwa pentingnya kita berpikir secara komprehensif. Jelas ya? Oke, ini cerita-cerita yang hati-hati saja. Ini demikian pula nanti kita berbicara Pancasila. Tapi tetap kita harus berbicara menemukan radikalnya di mana, kan gitu ya? Nah, dengan prinsip-prinsip filsafatnya. Oke, baik. Oke, nah kemudian yang keempat, oleh karena itulah, ya, jadi kita harus berbicara logis melihat sesuatu itu, gitu kan ya? Jadi jangan asbun lah Bapak dulu katakan, ya harus berpikir sebagai analisa yang logis. Data benar, tetapi ketika nyambungkan di antara berbagai data bisa salah. Karena apa? Menganalisa tidak logis. Gitu kan ya, contoh, kalau Bapak melihat seseorang yang perutnya gendut, gitu kan ya, laki-laki, bapak-bapak berperut gendut. Nah, biasanya kalau yang gendut itu adalah kalau kita habis makan, ya, maka perut menjadi gendut. Nah, sekarang apakah kesimpulan kita setiap yang gendut adalah karena habis makan? Nah,
Karena datanya semua benar kan yang tadi? Ya, ada yang bapak-bapak gendut, ya. Ya. Nah, yang gendut itu adalah habis makan gitu. Apakah bapak-bapak tadi yang kita lihat itu pasti habis makan atau karena banyak makan? Nah, ini suatu contoh yang sederhana saja. Artinya apa? Jadi hubungan di antara data-data itu yang kita temukan juga harus punya hubungan sebab akibat yang logis. Gitu kan ya. Jadi penyelesaian di konsep-konsep yang dimaksud. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problema yang langsung yang dapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Artinya ahli filsafat adalah ahli bidang keilmuannya, profesinya. Kita sering ya berilustrasi, pernah mendengar ya, bahwa kalau kita sakit ya tanya penyakit ya ke dokter lah, gitu kan. Jangan bukan berarti yang tidak dokter atau yang bukan dokter belum tentu salah, bukan itu. Tapi ahli penyakit ya tanyalah dokter, gitu kan ya. Dokter aja kadang-kadang salah, gitu kan. Apalagi yang tidak punya background pengalaman di bidang medis, misalnya suatu contoh itu saja gitu kan. Jadi pada bidangnya lah gitu. Makanya nanti muncul bahwa teori itu adalah pendapat pakarnya, ya, percaya yang punya kredibilitas keilmuannya, ya. Jadi kalau kita berbicara hukum ya ahli hukum lah. Kalau kita berbicara komputer ya ahli komputer gitu kan ya. Gitu. Nah, ini satu contoh saja dalam tradisi filsafat itu. Ya, baik. Nah, ini tadi Bapak sebut-sebut ya, ini dari pengertian apa yang tadi saja ya, Bapak akan lewat saja ya, setelah itunya. Pengertian filsafat itu. Oke, silakan ada komentar dulu jadi mengenai tadi ya cara berpikir filsafat dan Bapak sasarannya ada kepada pembekalan kita. Tadi jadilah seorang yang bijak gitu kan ya, tetapi kebijakan kita bukan arti akan selalu pelin-pelan kebenaran orang, bukan itu ya. Tetap dikritisi dengan prinsip-prinsip filsafat tadi keilmuannya, gitu kan ya. Benarnya seberapa jauh dikritisi oleh kita ya, bukan menghilangkan daya kritis. Oh ya pasti benar lah, hormati saja kebenaran itu karena kebenaran relatif, bukan itu ya. Jadi setiap artinya gini tadi bijak tadi itu tetap dengan prinsip-prinsip kebenarannya. Nah, ini yang kita gali prinsip kebenarannya. Ya. Ya ada komentar dulu, mangga silahkan. Ya. Ketika Pancasila ya. Jadi kalau orang Pancasila mengatakan, wah kata filsafatnya juga kita harus bijak, menghargai pendapat orang lain, setiap pendapat pasti benar, bukan itu ya. Setiap pendapat bukan berarti pasti benar, bukan ya. Tapi pendapat orang lain kita tidak gampang menyalahkan, maka kita harus analisis dari prinsip-prinsip kebenaran ilmu. Ya, itu intinya. Ya. Oke, baik. Ya. Kalau belum ada, Bapak lanjut saja tentang bagaimana filsafatnya ya dalam dunia ke bidang kajian kita ini. Oke ya. Nah, jadi dalam dunia konsep-konsep filsafat kita ya, atau kalau kita berbicara filsafat lah gitu aja, intinya kita selalu berbicara metafisik gitu kan ya, epistemologi, aksiologi dan dialogika. Tetapi secara sederhana ya, kita bagi saya akan melihat dari segi tiga hal. Pertama nanti kita akan bicara secara ontologi. Nah, ontologi adalah bagian dari metafisika ya. Jadi yang membahas tentang sesuatu yang ada ya. Nah, kita tidak berbicara kosmologi, teologi itu tidak metafisika di dunia ini, tapi Pancasila kita akan coba dari segi ontologinya. Kedua, nanti dari segi epistemologinya, yaitu mempelajari tentang seluk-beluk pengetahuannya. Intinya adalah berbicara prinsip kebenarannya itu. Sedangkan kalau ontologi, yaitu bagian dari metafisika itu berbicara mengenai asal-usulnya. Ya. Asal-usul, sebab-musabab kata sesuatu yang harus dibicarakan itu. Dan yang ketiga, nanti kita bicara aksiologinya. Itu yang menulis tentang hakikat nilai atau values-nya. Gitu kan ya? Nah, jadi akan tiga hal kita akan coba, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, oleh karena itulah ketika kita berbicara, ya, bagaimana kita berbicara ketiga poin tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun Bapak ingatkan apa yang tadi sampaikan di awal ya, seperti ungkapan Bung Karno itu ya. Prinsip hidup tadi dari paling pengertian sederhana ya, tentang sesuatu ya, jadi yang dipegang oleh kita. Itu pun jadi filsafat. Nah, oleh karena itu Pak Ruslan Abdul Ghani ya,
menerjemahkannya atau mempunyai pandangan bahwa Pancasila dikasih filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan. Ini perenungan ya, perenungan jiwa ya, yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father bangsa kita. Ya, yang dilakukan dalam satu sistem. Jadi hasil perenungan-perenungan ya, tentang nilai-nilai atau tentang konsep tentang Pancasila itu, maka disebut dengan sistem filsafat. Sedangkan kalau Bung Karno ya, bahwa Pancasila itu merupakan sistem filsafat asal Indonesia. Tetapi Bung Karno mengakui pemikiran beliau kan berarti paling tidak sekurang-kurangnya ada dipengaruhi gitu kan ya dari budaya, intinya adalah tradisi Indonesia, nah, dan merupakan akulturasi budaya, artinya perpaduan gitu kan ya. Nah, maka beliau kajiannya katanya ya merupakan akulturasi dari apa, budaya India ya, Arab gitu kan. India ada pengaruh dari Hindu dan Buddha, kan? Barat ya, tadi India, Barat dan Arab. Barat adalah pengaruh dari Kristen, sedangkan dari Arab adalah pengaruh dari Islam. Artinya apa? Bahwa ketika kita berbicara Pancasila, menurut pandangan Bung Karno, tidak bisa dihindari dari tradisi Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya-budaya keagamaan dari 3 ranah tadi, India, Barat, dan Arab. Kan gitu ya. Ini kalau kita mau pendapat Bung Karno. Nah, sekarang Anda mau bagaimana menafsirkannya bagaimana? Nah, kembali lagi nanti pada ontologi yang jangan dilupakan. Oke. Nah, oleh karena itulah ketika kita berbicara Pancasila dalam sistem filsafat ada 2 bidang garapannya. Walaupun kita fokus nanti pada genius, genetipus, objektivus. Artinya apa? Bahwa kita akan mencoba mengkaji nilai-nilai Pancasila ini ya dijadikan sebagai objek, jadi objektivus sebagai objeknya. Yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat seperti tadi Bapak sampaikan. Kita akan mencoba dari ontologi, episteme, dan aksiologi. Nah, contoh produk ya yang terkenal adalah dari hasil pemikiran Noto Nagoro. Ya, Profesor Noto Nagoro ya sebagai seorang guru besar di bidang filsafat ya, dari UGM ya. Itu makanya terkenal ya bagaimana dia mengkaji Pancasila ya dan melahirkan konsep disebut Pancasila ilmiah populer ya. Kemudian ada Pancasila dari bagaimana hubungan Pancasila dengan religi itu Diyarkara. Nah, ini adalah kajian filosofis yang termasuk kelompok genetipus objektivus. Tapi ada juga ya kajian Pancasila dalam filsafat ini sebagai Pancasila sebagai genetipus subjektivus, subjeknya. Jadi Pancasila sebagai subjek. Nah, ini ya, walaupun saya bukan ahli, ya, kita tidak akan menjadi ahli filsafatnya, tapi paling tidak kita memahami bagaimana nanti nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam bidang-bidang keahlian kita. Nah, ini yang disebut genetipus subjektivus. Nah, contoh-contoh produk yang sering kita baca diantaranya adalah Pancasila dasar politik, yaitu prinsip dasar kehidupan bernegara atau sebenarnya politik Pancasila atau Pancasila bagi sistem politik. Nah, artinya di sini ada nanti nilai Pancasila atau sederhananya begini, ada ekonomi Pancasila. Itu kan ya, artinya adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan dari Pancasila. Nah, mungkin saja nanti Anda berbicara ya bagaimana ya perilaku seorang ahli di bidang komputer ya di bidang informatika atau Anda membuat suatu perancangan berdasarkan nilai Pancasila atau mungkin Anda mengkaji tentang bagaimana perilaku hacker berdasarkan nilai Pancasila misalnya. Nah, ini bisa dikategorikan pada kelompok genetipus subjektivus. Sehingga diharapkan nanti setelah kita memahami kajian-kajian genetipus objektivus, paling tidak kita mempunyai pemahaman atau setidaknya ada kepekaan kepedulian bagaimana bidang keahlian kita ya profesi kita nanti ya menggunakan nilai-nilai Pancasila atau nilai Pancasila diterapkan dalam bidang profesi kita. Itu sasaran akhir sebetulnya dari dampak turutan ya pembahasan kita dari sistem filsafat ini. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah ontologi ya. Jadi apa itu ontologi? Ontologi adalah mengkaji asal usul sebab musabab tentang sesuatu yang ada atau sesuatu yang kita bicarakan. Nah, ya. Jadi ini hakikat ya. Jadi membicarakan hakikat ya, hakikat sesuatu dalam ini kita membicarakan hakikat Pancasila ya. Jadi sesuatu yang ada yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. 3 poin mari kita catat yang Bapak kutip di sini. Pertama, berbicara Pancasila,
ontologinya adalah berbicara manusia Indonesia. Jadi Pancasila adalah benar-benar ada dalam realitas dan dengan identitas yang etis yang jelas, artinya ke Indonesia. Maka sering nanti akan berbicara kepribadian Indonesia, karena memang ada Indonesia. Jadi berbicara Pancasila adalah berbicara komunitas, identitas dengan segala perilaku bangsa Indonesia dengan segala nilai-nilainya. Kita berbicara apa kemarin nilai-nilainya? Agama maupun budaya dan adat istiadat. Jadi tidak berbicara bangsa lain. Bapak pengertian sebagai contoh. Ya, Bapak punya pengalaman ya, berbicara Pancasila. Saya punya mahasiswa karena mengajar di kelas internasional. Bapak sedikit dulu. Atau saya bacakan ketiga-tiganya dulu ya. Coba lihat sini. Ya. Tadi hakikat Pancasila adalah bangsa Indonesia. Jadi berbicara Pancasila bukan berbicara di luar bangsa Indonesia dengan segala konsep perilakunya. Kita dalam paling hidup berbicara nilai agama dan budaya. Seperti Bung Karno katakan. Itu kan ya? Jadi akulturasi dari budaya, apa tadi? India, Barat, Arab. Nah, Bapak punya pengalaman. Seorang dosen. Maaf ini kita terbuka saja. Tapi dosen belum tentu benar, kata Bapak ya. Nah, kajian di sisi filsafatnya. Saya mengajar kelas internasional. Universitas internasional. Mahasiswanya adalah dari berbagai asal penjuru negara di dunia ini. Dan ada mahasiswa, banyak mahasiswa di kelompok negara-negara yang ateis, tapi Pancasilais. Coba. Jadi dia merasa bangga saya mengajar mahasiswa dari negara yang ateis, tapi Pancasilais. Oke, coba pahami kalimat itu dengan bahasa ketika kita berbicara ontologi ini, konsep ini. Nah, itulah ya, yang ingin Bapak sampaikan kepada Anda. Jadi ketika kita berbicara Pancasila, maka jangan lupa ontologinya. Asal-usulnya, hakikatnya. Maka yang pertama adalah manusia Indonesia dengan segala karakteristiknya Indonesia. Nah, karakter manusia Indonesia tadi yang mendasar apa tadi berbicara? Agama dan budaya. Jadi apakah yang ateis Pancasilais? Ya, padahal ontologinya tadi adalah manusia Indonesia yang beragama dan berbudaya. Jadi apakah ateis adalah Pancasilais? Atau apa Pancasila itu mengakui prinsip ateis? Makanya sudah jelas dikatakan prinsip pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini suatu contoh harus kita kritis itu di situ. Jadi jangan dikatakan bahwa Pancasila hanya berbicara benar, hanya berbicara baik. Baik itu penting. Ya, awas Bapak ulangi. Baik itu bagus, baik itu penting dalam kehidupan bermasyarakat itu nilai Pancasila juga. Tapi tidak lengkap, tidak benar ontologinya apabila baik saja tidak dipadukan, tidak dibarengi, dilandasi oleh prinsip ketuhanan. Kenapa? Entitas yang menjadi ontologi Pancasila manusia Indonesia yang bertuhan. Tapi apa? Agama dan budaya atau adat istiadat. Jelas. Ya, ini hati-hati ya. Karena sering dikata, wah orang Indonesia ngaku Pancasila, tapi tidak Pancasilais. Sementara orang luar tidak bertuhan pun Pancasilais, hati-hati. Ontologinya di mana? Jadi jangan terjebak. Jangan sampai kita mengatakan, maaf nih. Bapak selalu berbicara, buat apa kita ngaku simbol-simbol agama? Ya, buat apa? Maaf, perempuan berjilbab tapi kelakuannya nggak benar. Jadi seolah-olah nanti dianggap tidak penting kalau itu beragama. Mau kelakuannya juga jelek. Jadi seolah yang penting kelakuannya baik, agama tidak penting, hati-hati. Berarti ontologinya tidak kuat, tidak ada kalau begitu. Padahal kita harus berbicara perilaku baik itu menjadi tuntutan beragama. Maka konsep pertamanya harus untuk baik itu harus beragama. Jelas, di dasar ontologi. Ya, bukan berarti agama sama dengan Pancasila, Mas, bukan itu maksud Bapak ya. Tapi analogi ketika dia berbicara ontologi, hakikat itu penting. Nah, di kita kadang-kadang sering berbicara ngaku Pancasila, tapi ontologinya nggak dikaji, nggak nyampe. Yang penting adalah perilakunya. Seperti tadi Bapak katakan. Jelas ya? Bahwa perilaku baik, menolong sesama baik, itulah baik. Menolong orang yang susah itulah baik, gitu kan ya? Tapi juga landasannya perlu yang ontologi, identitas yang beragama. Jelas ya? Oke, baik. Lanjut lagi, ini penting buat Bapak ya, ontologi ini. Baik, kita lanjut lagi kepada yang berikutnya. Ini ontologinya tadi.
Nah, yang kedua, manusia-manusia yang bagaimana ketika kita berbicara Pancasila itu, ya, yaitu adalah pendukung pokok sila Pancasila memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri dari susunan kodrat jiwa dan raga atau raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga ada hubungan yang bersifat dependen. Artinya dependen saling mempengaruhi antara Pancasila dengan manusia Indonesia atau ditunggal. Artinya eksistensi sifat dan kualitas Pancasila amat tergantung pada manusia Indonesia. Oke, ini Bapak yang ingin sampaikan, hati-hati. Jadi berbicara Pancasila, kodrat pertama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi bangsa Indonesia yang mengakui melandasi kodrat sebagai makhluk Tuhan. Jadi tidak ada tempat mengaku Pancasila kalau tidak berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, karena itu konsep dasar. Apalagi jasmani dan rohani, mengakui menghormati kodrat manusia dan makhluk terdiri dari jasmani rohani. Makanya atas nama Pancasila, pengembangan diri kita harus berbicara fisik dan non-fisik, jasmani dan rohani. Juga kodrat sebagai makhluk pribadi, sekaligus makhluk sosial. Ya. Jadi sederhananya ontologi kemanusiaan Indonesia tadi adalah makhluk Tuhan, jasmani dan rohani, pribadi sekaligus makhluk sosial. Ini harus dijaga oleh kita. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tidak boleh keluar dari esensi tadi itu, hakikat itu, substansi itu. Jelas ya? Nah, sering kita berbicara, ingat, atas nama Pancasila, kenapa katanya hak asasi manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang beradab. Tapi kita tidak beri siapa manusia yang beradab itu. Gitu kan ya? Maka manusia yang beradab tidak boleh lepas dari hakikat ketuhanan. Ya kan? Ini ya, karena sebagai makhluk Tuhan. Ngakunya atas nama hak asasi, demokrasi. Tapi ternyata ditelusuri kita tidak menghormati nilai-nilai pribadi. Fungsi sosial. Kita katakan atas nama demokrasi, atas nama jadi kebebasan. Padahal di sana kita berbicara ada fungsi sosial. Anda punya motor, hak Anda. Ya kan? Tapi ingat, kalau Anda naik motor, masuk ke gang. Ya. Apa kewajiban Anda sebagai fungsi sosial? Motor punya Anda, tapi ingat punya fungsi sosial. Lebih-lebih masuk ke gang kecil, misalnya masuk ke situ. Tapi kita lupa kan, dasarnya, lo itu kenapa ada jalan di situ? Ya, karena dilihat dari kacamata kita semata-mata. Ini nilai-nilai kita. Karena apa? Ketika kita berbicara melihat, lupa pada hakikat kedudukan ontologi Pancasila. Kedudukan manusia kita Indonesia dengan nilai-nilai tadi. Awas, nilai-nilai berprinsip Tuhan Maha Esa. Berprinsip adalah agama budaya. Kembali ke situ. Jelas ya? Nah, ini penting Bapak ingin katakan, titip ya. Jadi berbicara Pancasila, ya, ontologinya dipahami benar. Gitu kan ya? Jadi hanya berbicara kebutuhan politik semata atas nama ilmu semata. Nah, ilmu tanpa didasari oleh ontologinya, yaitu kembali pada hakikat manusianya, maka akan menjadi ilmu merusak manusia. Banyak contoh kita berbicara komputer. Yang Bapak dulu di awal pernah mengatakan bahwa dehumanisasi sebagai dampak turutan dari teknologi, ilmu dan teknologi. Anda menjadi seorang hacker adalah juga berkat ilmu komputer, betul nggak? Ya. Jadi Anda jadi seorang hacker itu ilmu komputer itu, ilmu harus dikembangkan setinggi-tingginya, silakan. Karena ilmu tanpa terbatas oleh kemampuan manusia. Tapi tanpa nilai yang menjadi landasan, nah nilainya keluar dari ontologinya, tadi untuk apa? Makanya nanti kita harus baca ilmu untuk manusia, bukan ilmu untuk ilmu. Apalagi ilmu semata-mata hanya untuk bisnis. Ya, bahwa untuk bisnis perlu ilmunya. Ilmu dimanfaatkan untuk bisnis, iya. Tetapi ketika kita lupa pada ontologi, hakikat asal ilmu, gitu kan ya, hakikat asal manusia, juga kita nanti berbicara nilainya, maka akan terjadi, lahirlah ilmu komputer jadi hacker, yang hacker dimanfaatkan untuk membobol bank, untuk penipuan, untuk
pencurian, dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena tadi tidak lengkap dari berbagai sudut pandang. Satu di antaranya adalah ontologi manusia tadi. Ya, manusia maksud Bapak ya, bicara kata-kata dengan Pancasila. Jelas ya? Oke, nggak terasa, sudah jam 8, tadi jam Bapak, ya, di jam ini. Oke, baik, lanjutkan lagi ya, dalam ontologinya. Oke, berikutnya kita lihat pada, maaf tadi dasar ontologi. Nah, kalau tadi Bapak berbicara ontologi manusianya, nah sekarang mari kita berbicara bagaimana dari sudut pandang kesejarahannya. Simpulan dari sejarah kita kemarin kalau dikaitkan dengan filsafat, Bapak yang kemarin ya juga disinggung dalam sejarah, maka jangan dilupakan bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia itu dalam konsep prosesnya, ya, dalam konsep politiknya ada yang disebut dengan kausa material. Ini menurut pendapat Profesor Tonagoro ya, ada kausa formalis, kausa finalis, dan kausa efisien. Maaf. Apa itu kausa materi? Kausa materinya kembali pada hakikatnya tadi. Bahwa bangsa Indonesia sebagai asal muasal ya, berbicara nilai-nilai Pancasila, berbicara Pancasila. Nah, tadi sudah dibahas lebih jauh ya tadi dari ketika berbicara ontologi tadi. Ya. Jadi maka disebut kausa bangsa Indonesia. Yang kedua, kita juga berbicara kausa formalis. Artinya apa? Ketika kita bicara kausa formalis, Pancasila itu dirumuskan, dibicarakan oleh para pendiri negara kita. Maka Bapak menuntut akhirnya menjadi sebagai proses kesepakatan dari mulai formalis, finalis, dan kausa efisien ini. Formalisnya apa? Ingat bahwa Pancasila itu dibicarakan awalnya pada sidang BPUPK. Siapa? Nah, maka kausa formalisnya mau tidak mau simbol negara awal ketika itu kita berbicara Bung Karno. Jadi berbicara Pancasila jangan melupakan konsep-konsep dari Bung Karno. Ya, nah, yang bersama semua dengan Bung Hatta, gitu kan ya, dan tokoh-tokoh lainnya sebenarnya. Ya kita bicara yang PPKI lah, gitu kan ya, BPUPK. Ya, karena formal yang pertama kali membicarakan di situ. Ya, kita tahu awal pembicaraan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada sidang BPUPK atas pertanyaan Dr. Rajiman itu. Tampil, tetapi jasa-jasa beliau sebagai the founding father, nah, jangan dilupakan. Kemudian juga jangan dilupakan untuk apa tujuannya. Ya, kausa finalisnya. Maka kausa finalisnya tidak bisa lepas dari apa yang kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Ya? Dan ketika kita berbicara rencana pembukaan Undang-Undang 45 adalah ketika kita berbicara sidang BPUPK yang menghasilkan siapa? Menghasilkan Piagam Jakarta. Ya kan? Jadi kausa finalis di sini adalah Panitia ke-9. Ya. Dengan tokohnya ya Soekarno lagi. Ya. Muhammad Hatta, ya, Yamin dan sebagainya itu kan ya. Jadi Pancasila ke-9 kenapa? Karena nanti Piagam Jakarta ini secara kausa finalisnya jadi ontologi dari sejarahnya ya. Makanya jangan lupa tadi selain kausa material, kausa formalis, kausa finalis, tokoh-tokoh ini peranan ini termasuk Piagam Jakarta dan ujungnya akhirnya apa? Kausa efisien. Siapa? PPKI yang mengesahkan. Jadi PPKI yang mengesahkan sebagai dasar negara yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita dan pembukaan tidak lepas dari Piagam Jakarta. Makanya kalau kita berbicara ontologi, ya jangan lupa sejarahnya itu. Ya, jadi selain kausa material, istilah tadi yang tadi intinya tadi ya hakikatnya tadi sudah dibahas ya kausa materialnya. Oke, ya, awas ini hati-hati dalam ontologi. Nah, kemudian nah, kita berbicara, kalau kita berbicara hari ini, mari kita renungkan. Bapak titip ya, untuk memahami tentang apa nilai-nilai ya atau maksud Bapak adalah tadi apa hakikat Pancasila itu ya, di dalam kajian sejarah kita baca pembukaannya. Jadi sebagai kausa apa tadi bisa jadi kausa finalis efisien. Ya, kausa formalis sampai sidang pembicaraan tokoh-tokoh ya. Kembali lagi jangan lupa sejarah. Maka kenapa kita dahulukan kembali sejarah setelah sejarah kita kaji dari filsafatnya. Bapak titip saja ini silakan ya renungan kita ya, Bapak yang banyak renungkan. Pancasila jangan lepas ya soal ontologinya, Bapak ulangi tidak bisa dilepaskan dari pembukaan. Pancasila adalah pembukaan nilai-nilai Pancasila dan ini nanti tidak juga dilepaskan dari sejarah proklamasi.
makna semangat proklamasi. Nah, poin 1, 2, 3, maksud Bapak ahlinya 1, ahlinya 2, 3, 4, silakan saja kita diskusikan nanti di dalam nilai Pancasilanya. Ya, tapi ini akhir pertemuan kita kali ini, ya, yaitu Bapak mengajak mari renungkan, ya, kaitkan dengan tadi ontologi atau tentang hakikat. Jadi yang pertama coba apa hakikatnya, nilai Pancasila yang mana? Nah, ini Bapak sebutkan ada poin-poinnya ya, tetapi coba terjemahkan dalam kajian-kajian Anda. Renungan ini, kajian ini, pembukaan Undang-Undang 45 ini, ya, sebagai renungan insya Allah bahan-bahan untuk jadikan bahan ujian kita. Jadi kesimpulan untuk hari ini, ya, selain poin-poin tadi dari pengertian konsep ya, Pancasila, tapi masuk pada kajian ontologi. Pertama tadi, hakikat Pancasila itu tidak boleh keluar dari pengusung, gitu kan ya, nilai Pancasila. Itu apa? Materinya bangsa Indonesia. Jadi berbicara Pancasila, berbicara identitas, berbicara entitas bangsa Indonesia dengan segala karakternya. Dengan nilai dasarnya apa? Karena karakter nilai maksud Bapak ya, bukan dengan segala perilaku ya, asal perilaku, bukan ya. Yang ada belum tentu Pancasila kan ya, belum ya. Apa ya? Karena kita berbicara nilai. Mana nilainya? Sumber nilainya tadi adalah agama dan budaya. Ingat ya, ini ontologinya. Nilainya kita materialnya agama dan budaya. Maka hakikat tadi adalah pengakuan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang Esa ini makhluk terdiri jasmani dan rohani, pribadi dan juga makhluk sosial. Awas ontologi itu. Nah, kemudian diikat oleh kaitan-kaitan kausanya ya. Ada kausa tadi apa? Formalis, finalis, efisien. Ujungnya apa kesimpulan kita? Berbicara ontologi Pancasila, maka kita renungkan hakikat dari makna yang ada setiap alinya. Karena kausa formalis, dari mulai kausa formalis, kausa efisien, ya, dan kausa finalis dan efisiennya adalah produknya pembukaan. Nanti insya Allah berbicara pembukaan adalah juga sebagai landas, sebagai kaidah pokok kenegaraan. Itu nanti dalam dasar negara. Itu nanti kita berbicara dalam dasar negara. Ya, tapi dalam filsafat kita coba ontologinya dulu. Insya Allah pekan depan, Rabu depan kita akan berbicara mengenai epistemologi dan aksiologi serta nilai-nilainya. Tapi nanti tidak akan banyak lah ya, tapi banyak renungan-renungannya saja, tapi angkat dari ontologi. Oke, saya kira untuk hari ini sampai di sini saja dulu lah Bapak, mohon waktu mungkin sekitar nanti 15 menitan lagi untuk persiapan untuk berikutnya. Harus istirahat dulu, capek ya, dan Anda mempersiapkan untuk yang lain. Oke, kalau ada pertanyaan mangga silakan. Andre, Muhammad Andre ya? Bapak yang belum hafal semuanya ini. Yang hafal itu baru Hilman aja lah dengan Meisa. Yang selalu diminta tolong administrasi. Oke, mangga silakan. Arif, kalau ada pertanyaan, Arif Rahman. Bukan Arif Rahman Hakim ya. Bagus background-nya ya Arif. Lagi ada kerumunan di mana tuh? Jadi di kelas kita tuh banyak nama Muhammad ya. Banyak beberapa orang nama Muhammad. Tapi yang muncul di depan itu makanya di kamera Bapak, di monitor Bapak Muhammad aja. Jadi ke belakangnya nggak lengkap muncul di Bapaknya. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih ya setelah bergabung. Kemudian minggu depan. Oh enggak, silakan Muhammad Andika. Anak yang Muhammad Andika nih. Enggak, silakan. Ya, silakan Muhammad Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, silakan. Bapak, saya izin bertanya. Gimana ya? Kenapa? Salah satu pencetus Pancasila itu Insinyur Soekarno. Betul. Terus kan dalam Pancasila juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Tapi kenapa waktu zaman Orde Baru Soekarno lebih menggandeng ke arah komunis gitu, Pak? Saya bingung di situ. Terus apakah orang yang komunis itu selalu berkaitan dengan orang ateis atau
bagaimana? Soalnya kan katanya ada juga tokoh komunis tapi ya beragama gitu. Jadi saya bingung, Mbak. Oke, baik. Bagus, terima kasih pertanyaannya juga ini perlu juga dikaji secara radikal. Filsafat masih berapa ya? Papa minta izin minum dulu ya. Oke, baik. Muhammad. Aduh, lupa lagi tuh Muhammad siapa? Andika, Pak. Andika ya, maaf. Andika ya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus, memang betul. Nah, ini kita harus mengkaji dari sudut pandang tadi. Sejak politik, filsafat, gitu kan ya, dan ideologi. Apa sih ini pertanyaan ya? Jadi ada sejarah kaitan dengan politik, pertanyaan tadi Andika itu kan ya. Yang kedua nanti kita berjawab filsafat dan ideologi. Yang pertama, Bapak ingin kaji dari Bung Karno. Kita tidak bisa mengingkari bahwa Bung Karno sebagai seorang tokoh besar dan salah seorang the founding father proklamator dengan pemikiran-pemikiran Pancasila sebagai dasar negara, bahkan beliau mengatakan sebagai filosofinya, filsafatnya. Nah, pertanyaan yang tadi loh, kan ketuhanan juga usulan dari beliau juga mengusulkan kan ya, ikut yang mengusulkan. Tapi kenapa pada sejarah? Nah, ini kata dengan politik. Tapi yang dimaksud Bapak tadi, filsafatnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari nilai ketuhanan. Yang manifestasi ketuhanan adalah berbicara agama. Tapi kenapa Bung Karno ketika zaman Orde Lama menggadai dengan komunis? Bukankah komunis itu ateis? Itu kan pertanyaannya ya. Ya, apa bedanya komunis dengan ateis? Gitu kan ya? Nah, komunis Indonesia yaitu PKI kan gitu ya. Oke, nah kita bedakan. Yang Bapak ingin maksud tekankan pertanyaan Andika adalah ateis adalah prinsip ketuhanan. Sedangkan komunis adalah prinsip ideologi kenegaraan. Orang komunis itu prinsipnya ideologis adalah prinsip kehidupan kemasyarakatan kenegaraan itu adalah berbicara mengenai bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Maka mewujudkan kesejahteraan berangkat dari kata komun. Komunis dari kata komun kan ya, bahasa Inggrisnya common artinya umum. Nah, berbicara umum maka berangkat kesejahteraan harus diawali dengan kebersamaan. Itu komun. Nah, maka muncul lahir prinsip sosialis kalau kita berbicara ideologi di dunia. Ideologi di dunia kan ada dua. Liberalis berangkat dari individualis dan sosialis berangkat dari sosio kebersamaan. Dua-duanya sama. Prinsip dasarnya apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan. Ya. Nah, tapi ada yang berangkat dari individualis, ada berangkat dari sosialis. Jelas? Ya. Nah, sekarang apa hubungannya pada PKI komunis dengan ateis? Kan gitu kan ya? Nah, nanti di dalam kajian filsafat ketika kita berbicara prinsip kebenaran, maaf ini agak jauh dari pertanyaan lain, tapi bagus ini radikalnya. Nah, berbicara prinsip kebenaran, kebenaran itu ada yang bersifat didasari oleh materialisme dan ada yang bersifat dari idealisme. Idealisme, kebenaran itu lahir dari ide pemikiran. Ya, sedangkan materialisme kebenaran itu harus didukung oleh fakta alami, materi, benda. Nah, di dalam ontologi nanti kaitannya dengan kebenaran, ya. Maaf Bapak ulangi, ralat bahwa kebenaran itu di dalam materialisme ya, epistemologinya, tadi kan hakikat kebenaran kan epistemologi kan, hakikat ilmu kan, itu adalah harus didukung oleh fakta alam. Ya? Nah, fakta alam maka lahirkan prinsip fisika. Maka kebenaran itu harus masuk akal, logika, dan fisik. Maka lahirlah MIPA, matematik dan fisika. Ilmu alam kan, fisika. Nah, maka segala sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika dan pendukung MIPA gitu aja gitu ya, maka tidak diakui kebenarannya. Karena tadi materialisme. Jelas? Ya. Sementara kalau ideologi enggak. Kalau idealisme tidak. Idealisme itulah ide pemikiran. Ya. Jadi ada beberapa kebenaran dari kata ide, idealis kebenaran itu. Nah,
Jadi Bapak ulangi, kalau materialisme nanti melahirkan iptek. Jadi Anda orang komputer itu prinsipnya MIPA kan? Prinsip dasarnya kan? Ya. Nah, maka MIPA itu adalah materialisme. Diterima nggak? Diterima dalam filsafat ilmu materialisme itu. Nah, tetapi nanti ketika dihubungkan dengan kebenaran itu katanya dengan nilai aksiologi, di mana dia aksiologi suatu ideologi. Nah, ideologi yang materialisme itu, Bapak ulangi ya, di dalam hal yang kebenaran tidak, kalau dalam epistemologi tadi materialisme itu diterima gitu kan ya, logis kan masuk kita ya, memang harus alami gitu. Tetapi ketika kita memikirkan dengan ideologi, ya, melahirkan ideologi, ya, itu dari segi nilainya, aksiologinya, maka materialisme tidak akan ketemu apa yang disebut dengan kebenaran ketuhanan. Karena apa? Karena ketuhanan tidak bisa didukung oleh materialisme. Bagaimana Anda mengatakan ada Tuhan pakai hukum alam? Ketemu nggak? Nggak. Ya. Jadi agama itu adanya dalam idealisme, ide pemikiran, keimanan. Ya kan? Jadi pakai materialisme tidak bisa. Nah, kesimpulan pertanyaan terakhir tadi, Andika, apa jadi hubungannya Pak PKI dengan komunisme? Itu kan ya. Mempercepat komunisme dengan ateis. Nah, sudah jelas dikatakan bahwa di dalam Marxisme dikatakan bahwa komunisme itu lahir dari pemikiran yang ya, dan komunisme itu dasarnya adalah materialisme. Dan materialisme tadi harus kebenarannya harus memakai hukum alam. Ya kan? Maka berbicara ketuhanan tidak akan ketemu di dalam aksiologinya, ontologi aksiologi itunya. Makanya sering ada ajaran kenapa dulu ya dalam Marxisme dikatakan agama adalah racun kehidupan. Gitu ya. Nah, itu kalau secara tadi ideologinya ya dan epistemologinya. Nah, pertanyaannya kembali pada yang sejarah tadi. Pak, bagaimana tuh komunis dulu waktu itu? Betul. Ada tidak tadi secara filsafatnya komunis itu materialisme, maka berarti ateis. Ya. Tetapi di dalam realita kehidupan politik, betul apa yang dikatakan, jangan bingung. Nah, sekarang kenapa sampai ada anggapan budaya, walaupun maaf ini, walaupun itu termasuk yang meragukan bahwa itu bukan hadis. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya, prinsip orang Indonesia itu kan ya, ada ya, walaupun Cina adalah komunis ya. Betul nggak? Apakah di Cina tidak ada masjid? Banyak, banyak. Artinya apa? Makanya kita harus bedakan ya. Jangan dipisahkan ya antara komunis dengan ateis. Hanya di dalam doktrin partai tadi ada yang dikatakan bahwa sampai Martin mengatakan agama adalah racun kehidupan. Nah, prinsip doang. Tapi kalau dalam filsafatnya jangan bingung yang tadi Andi kata betul begitu. Apakah di Cina karena negara komunis Cina ya? Apakah tidak ada masjid gitu? Apakah tokoh-tokoh agama Islam tidak ada yang keturunan Cina gitu? Ya, mudah-mudahan terjawab bayangan ini ya. Nah, jadi bedakan ya. Nah, tapi kalau dalam sejarah politik inti pertanyaan tadi, Andin, ya, Dika, itulah politik, ya, itulah politik. Jadi politik itu tidak lepas nanti yang mereka ideologi dalam politik. Makanya Bapak tadi ini kita berbicara filsafatnya dulu, gitu kan ya. Nah, sedangkan nanti dalam ideologi itu tidak lepas dari kepentingan politik dan kepentingan politik pasti berkaitan dengan perbicaraan kekuasaan, pengaturan kekuasaan, kepentingan bernasional berbangsa. Bung Karno bisa saja mengambil sikap seperti itu karena untuk menyelamatkan Indonesia dalam perspektif beliau, kan itu ya. Tetapi ketika kita berbicara politik, berbeda lagi pandangannya. Jelas? Nah, itulah pentingnya kenapa kita sebagai mahasiswa perlu tadi mengkaji filsafatnya, jangan lupa. Komunis di Indonesia itu adalah kenapa mengajarkan doktrin ateis, karena sumbernya. Karena memang berbeda. Dulu ingat di Indonesia PKI lahir dari mana? Pernah membaca sejarahnya? Ya. Pada 19 berapa tuh? 27-an itu. Ya. Kan dari kelompok Islam, Syarikat Dagang Islam, tapi berhaluan komunis. Tapi kan kelompok dari Islam asalnya ya, tokoh-tokoh masih berapa di situ ya.
syarikat Islam, jadi mengirim syarikat dagang Islam. Syarikat dagang Islam akhirnya menemukan kelompok komunis. Ya, nah hal yang seperti itu pun tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tapi lagi-lagi betul ya, Andika, kita ini sedang berbicara mengenai dari segi filsafatnya asal usul ontologi. Oke, sementara itu saja dulu. Aduh, nggak terasa semangat ya, ternyata sudah 24 menit dari pukul 8. Terima kasih Andika. Pertanyaan hal seperti itu mohon minggu depan dimulainya dari awal ya. Nah, nanti jangan maksud Bapak bukan hanya pada Andika ya, yang lainnya juga silahkan ya. Diskusi lebih enak kayaknya. Oke. Bisa ditangkap ya Muhammad Andika ya? Ya, paling tidak menemukan lagi pertanyaan gitu ya. Jangan puas ya. Silakan cari pertanyaan yang lain, cari sumber yang lain juga ya. Oke, saya kira maaf pertanyaan satu saja itu pun ternyata cukup lama menjawabnya. Terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan masih kita pertemukan untuk pertemuan yang ke-6 ya. Sekali lagi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, absennya jangan lupa ya. Ya. Meisa ditunggu ya, Meisa. Ya.